Jaksa menghadirkan 15 saksi untuk sidang Tom Lembong. Sampai ada yang mengatakan uang itu untuk kebutuhan prajurit. Bagaimana kalian? Apakah ini pertanda sebetulnya Tom Lembong itu memang tidak menggunakan, tetapi dicari-cari pokok permasalahan, atau ya ini adalah akan terungkap semuanya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Distribusi gula ribet bikin hakim pengadilan Tom Lembong bertanya-tanya. Sampai ada banyak saksi yang dihadirkan. Tom Lembong pun jika tidak mengatakan atau mengatakan tidak ikut campur memfilter siapa yang menjadi rekanan. Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya, nanti kita kupas sebenarnya bagaimana perkembangan dengan kasus Tom Lembong, persidangannya, apakah mengarahkan membukakan peluang bebasnya Tom Lembong atau malah menjadikan Tom Lembong. Pertama kita baca di Detik, judulnya distribusi gula ribet bikin hakim pengadilan Tom Lembong bertanya-tanya. Mengapa kok begini, mengapa kok begitu. Kemudian di Tempo, jaksa hadirkan 15 saksi dan sidang Tom Lembong. Ada prajurit TNI hingga pensiunan Jenderal Polri. Tidak kemen-kemen ini. Kemudian kalau melihat di Metro, Tom Lembong bantah Kemendak ikut campur seleksi importir gula karena memang merasa tidak bersalah. Dan yang terakhir di Kompas, judulnya berbeda, saksi sebut laba operasi gula Tom Lembong dipakai untuk kesejahteraan prajurit TNI Polri. Kalian pilih yang mana? Kita berangkat dari apa yang disampaikan oleh Tom Lembong di Metro dan kita tambahkan dengan yang di Kompas dan lainnya. Tom Lembong bantah Kemendak ikut campur seleksi importir gula. Sidang kasus impor gula di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan 15 orang saksi, dengan 8 diantara telah diperiksa. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong membantah adanya campur tangan Kementerian Perdagangan dalam seleksi importir gula, tidak ikut-ikut. Ditemui usai sidang, Tom Lembong mengaku senang karena semua saksi membenarkan bahwa tidak ada campur tangan Kementerian Perdagangan dalam seleksi importir gula. Menurutnya, Kemendak menjalankan kebijakan impor gula dengan sangat terbuka dan tidak pilih-pilih dalam seleksi kooperasi. Nah, ini dibantah oleh Tom Lembong, katanya mengintervensi. Tom Lembong juga menjelaskan sudah dari Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel, kepada PT Perusahaan Pertanian Indonesia (PPI) telah mencatatkan semua pabrik gula dan distributor di Indonesia, sehingga PT PPI memiliki kebebasan untuk memilih mitra kerjasama, tidak ada batasan atau tidak diarah-arahkan. Dan selanjutnya kita tambahkan yang ada di Kompas, saksi sebut laba operasi gula Tom Lembong dipakai untuk kesejahteraan prajurit TNI Polri. Jakarta, Kompas.com, ex Kepala Bidang Hukum dan Pengamanan Kumkam Induk Operasi Angkatan Darat Inkopat Bretko CHK Sipayung mengatakan keuntungan operasi pasar gula digunakan untuk mensejahterakan anggota TNI. Oh, ini bukan membawa anggota TNI saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi importir gula yang menjerat ex Menteri Perdagangan Tom Lembong. Sipayung sempat ditanya pengacara Lembong
Ari Yusuf Amir. Apakah operasi pasar itu berhasil atau tidak? Berhasil, Pak, jawab si payung. Ari kemudian ditanya tujuan pembentukan Inkopat yang pada saat itu masih bernama Induk Koperasi Kartika, Inkopkar. Apakah keuntungan yang didapatkan juga digunakan dalam mensejahterakan prajurit? Digunakan, Pak. Wah, ini setelah itu Ari beralih menanyakan hal yang sama kepada mantan kepala divisi perdagangan Induk Koperasi Inkopol, Irjen Pol Muji Waluyo. Pensiunan jenderal polisi ini juga hasil yang diuntungkan didapatkan pihak Bapak. Apakah digunakan untuk keseluruhan anggota Polri, Pak? Digunakan, terbukti dengan meningkatnya SHU, sisa hasil usaha, karena koperasi. Pembuatannya dinilai melanggar hukum. Di dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar pasal 2, pasal 3, perbuatan dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara 578 miliar. Ini tidak merasakan, tapi katanya memperkaya orang lain. Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lee menunjuk sejumlah koperasi TNI Polri untuk mengendalikan harga gula alih-alih perusahaan BUMN. Wah, ini katanya memperkaya orang lain. Pecinta masa depan negeri, tekankan kebenaran lawan. Itu yang terjadi dengan yang menyasar dengan pemenimbang. Apakah kalian percaya dengan yang disampaikan tadi? Dengan pasal-pasal yang bahasanya memperkaya orang lain bukan kepada dirinya atau penimbang, tapi pasal 2 ayat pasal 3 yang bahwasanya di Undang-Undang Tipikor bahwa bukan untuk memperkaya sendiri saja, tapi juga memperkaya orang lain. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa proses persidangan dengan 15 saksi itu serius sampai para hakim bertanya-tanya, rasanya bikin ribet kalau bahasa hakim, karena memang ada yang ngelantur ke sana kemari, tapi ketika dihubungkan dengan yang dari koperasi polisi, koperasi TNI, ya dipergunakan untuk kesejahteraan. Tetapi bahasanya adalah dalam bahasa penuntut tentunya, dia bukan untuk memperkaya Tom Lee, tapi memperkaya orang lain. Bahasanya prajurit TNI, bahasa prajurit TNI dan Polri yang selanjutnya sejahtera. Mungkin kalian juga berpikir, benarkah ini terjadi? Apakah memang Tom Lee mempunyai semangat untuk memperkaya mereka? Bahasanya itu kan, kalau berbicara koperasi itu kan tema utamanya adalah bagaimana anggotanya sejahtera. Dan di situ kesejahteraan didapatkan oleh koperasi TNI ataupun Polri. Nah, sekarang adalah mungkinkah Tom Lee memperkaya koperasi? Kalau pribadi jelas tidak. Semua hakim atau semua saksi mengatakan tidak. Tapi korporasi dalam arti koperasi, kalau begitu mungkin sudah kaya semuanya. Atau mungkin yang lain. Tetapi kalau melihat dari proses persidangan ini, Tom sangat senang karena berjalan baik dan ya semua bisa dibuktikan. Meskipun tentunya menurut versi kejaksaan tentunya berbeda. Ya, ini kan yang disampaikan oleh Tom Lee, tentunya 15 yang dihasilkan dari saksi, bagaimana maksudnya 15 yang dihadirkan oleh kejaksaan, harapannya adalah memperkuat apa yang dituduhkan oleh kejaksaan saksi-saksi tersebut, tetapi dipatahkan oleh pihak Tom Lee atau kubu Tom Lee. Wah, menarik ini memang. Hanya saja di analisis yang kedua, bahwasanya
Tom Lembong bantah Kemenak ikut campur seleksi importir gula, dan ini bukan pasti menjadi tarik menarik bahwa Tom Lembong khususnya Kementerian Kemenak ikut campur. Dia mengatakan tidak ada prosedur hukumnya sehingga itu tidak ikut-ikut. Nah, disinilah sebetulnya titik. Kalau pertama tadi kan memperkaya, kalau yang kedua ini adalah bahasanya adalah ikut campur seleksi impor gula, dan ini dibuktikan mana yang benar mana yang tidak. Mungkin kalau melihat dari kubu kejaksaan, iya Tom Lembong ya salah, tetapi menurut kubu Tom Lembong maka kejaksaan yang salah. Nah, sekarang adalah bagaimana keduanya bisa meyakinkan terhadap para hakim. Bahasa Tom Lembong, dia tidak ikut campur terkait dengan bagaimana seleksi impor gula, tapi dalam bahasa Kejaksaan Agung bahwa ini yang menjadi pemutus terkait dengan seleksi impor gula. Nah, ini pasti akan dihadirkan dihadapkan dengan temuan-temuan yang berbeda, dan pasti akan nanti para hakim akan bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kemudian yang ketiga, semakin hari kita melihat Tom Lembong semakin bersemangat, khususnya kalau pada sidang kemarin itu dengan mengarah kepada meyakinkan kepada Tom Lembong, tapi juga jangan tidak mengarah ke kekalahan, masih merasa yakin. Di analisis yang ketiga ini adalah, nah, kasus Tom Lembong pada kesempatan ini sepertinya sudah agak terkubur dengan tema-tema politik lainnya, tetapi bahwa ini akan menjadi isu yang selalu menarik karena Tom Lembong adalah seorang Menteri Perdagangan tidak lama, tetapi selanjutnya dia yang menjadi poin tembakan. Yang lain meskipun mungkin ada kesamaan tetapi tidak menjadi sasaran tembak. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita bersama. Kalau ini dilakukan terus misalkan oleh pemerintahan selanjutnya, akan berbahaya terhadap para pengelola negeri ini. Pecinta masa depan kita akan kebenaran lawan keadilan. Itu yang terjadi dengan sidang Tom Lembong, yang di situ adalah menghadirkan 15 saksi dan para prajurit TNI dan Polri juga terlibat, dan selalu mengatakan bahwa tidak ada semacam paksaan atau tidak ada permainan. Pasti semua mata melihat proses tahapan persidangan ini, dan nanti harapannya ada sebuah keadilan yang dihadirkan oleh proses persidangan ini, bahwa ketika penegak hukum itu sudah menjadikan TO seseorang, maka dia biasanya kesulitan untuk keluar dari TO tersebut. Tetapi kalau tidak, memang murni penegakan hukum, maka agak sulit untuk sebelum ngomong TO ya, dia bahkan diseret kepada proses persidangan. Nah, kita akan menunggu bagaimana para hakim nanti menjaga dinamika proses persidangan itu sehingga bisa menghasilkan keadilan untuk semuanya. Tentunya versi Tom Lembong dia yang paling benar, karena memang tidak merasa melakukan kesalahan, tetapi dari bagian Kejaksaan Agung juga mengatakan dia yang benar, Tom yang salah. Ini akan dihadapkan terus, dan kita semuanya perlu mengawal supaya seandainya ada kriminalisasi kemudian terbukti ada yang intervensi, maka kemudian bisa mudah untuk dikawal terkait dengan penegakan, ataupun sebaliknya memang penegakan hukum ditunggu oleh seluruh pihak, apakah dia bagian dari pemerintah atau tidak, pasti semua mendukung untuk penegakan hukum.
Semoga bermanfaat. Ya, kita support aja mereka-mereka yang menjadi korban dalam proses untuk menghadirkan kebaikan negeri ini. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.